Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bagaimana kabar anak soleh dan solehah semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh dan soleha semuanya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan materi pembelajaran bahasa Arab khususnya untuk kelas 5 pada hari ini tanggal 1 November tahun 2021. Sebelum kita mulai, mari kita membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, masih pada pembahasan bab yang ketiga, yaitu Hadiqatul Hayawanati, kebun binatang. Ini merupakan materi yang terakhir pada semester 1 ini. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama, silahkan dibuka buku paketnya, halaman 34. Di situ kita menemukan kosakata mengenai hewan-hewan yang biasanya ada pada kebun binatang. Ada dubun harimau, dubun beruang, namirun harimau, hurila gorila, timsahun, ada asadun, singa, filun, kirdun, tairun, jamalun, dan tapirun. Ini merupakan kosakata hewan-hewan yang biasanya ada pada kebun binatang. Selanjutnya kita akan belajar mengenai menterjemahkan sebuah bacaan atau al-qiraah. Hayya bina, mari bersama-sama naqra'u, membaca hadhil qiraah, bacaan ini. Ini Pak Guru coba mengartikan atau menerjemahkan arti kata per katanya. Dan di sebelah kanan kita bisa melihat sudah ada artinya, tapi ini disesuaikan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiqatul hayawanati, hadiqatu kebun, hayawanati binatang-binatang atau hewan-hewan atau kebun binatang. Fil udlati, fil udlati, pada liburan atau pada waktu liburan, al madrasati, sekolah, pada liburan sekolah, adhabu, saya pergi, ila, ke, hadiqati, kebun, al hayawanati, binatang, arkabu, saya naik, as-sayyarata, mobil, ma'a, bersama, usrati, keluargaku, ba'da, setelah, al-wusuli, sampai atau tiba, ila, ke, hadiqatil hayawan, kebun binatang, ra'aitu, saya melihat, al-hayawanati, hewan-hewan atau binatang-binatang, mutanawwi'atun, yang bermacam-macam. Ini kata sifat. Dubun, beruang. Namirun, harimau. Hurila, gorila. Asadun, singa. Filun, gajah. Kirdun, monyet. Tairun, burung. Wajamalun, dan unta. Waro'a, di belakang. Waro'a, di belakang. Al-hurila, di belakang gorila. Timsahun, buaya. Ada buaya. Tawilun, yang panjang. Undur, lihatlah. Fihunaka, di sana. Dzalika, itu. Filun, itu gajah. Kabirun, yang besar. Waqadaitu, dan waqadaitu, saya memutuskan. Hunaka, di sana. Yauman, hari. Kamilan, sempurna. Atau kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, waqadaitu, dan waqadaitu, saya memutuskan di sana. Yauman kamilan, seharian penuh, seharian sempurna atau seharian penuh.
Wa'udtu, dan saya kembali, ila manazili, ila ke manazili, tempat tinggalku atau rumah, su'ada'a, dengan gembira. Inna, sesungguhnya, ziyarata, berkunjung, sesungguhnya berkunjung atau mengunjungi, ila hadiqatil hayawanati, sesungguhnya mengunjungi ke kebun binatang, tufiduni, memberikan manfaat, ni kepadaku, litafakuri, untuk berfikir, untuk memikirkan atau untuk berfikir, fi mahlukoti, pada atau di makhlukot, ciptaan-ciptaan Allah. Inna ziyarata, sesungguhnya ziarah atau berkunjung ila hadiqatil hayawan, sesungguhnya berkunjung ke kebun binatang, tufiduni, memberikan manfaat kepadaku untuk berfikir pada ciptaan-ciptaan atau makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kurang lebihnya terjemahnya seperti itu. Baik anak soleh dan solehah, selanjutnya kita akan membahas mengenai isim, sifat atau naat. Ini di bab yang kedua kita telah membahasnya, di bab yang pertama juga kita telah membahasnya. Insya Allah anak soleh dan solehah masih ingat, tapi Pak Guru ulang. Pak Guru tekankan di sini. Nah, di sini kita akan melihat ada kotak pada halaman 46. Sebuah contoh, hada jamalun tawilun. Ini ada 3 kata. Ada 3 kata yang membentuk dalam satu kalimat. Ada hada jamalun tawilun. Hada ini isim isyarah, kata tunjuk. Hada ini jamalun, unta. Jamalun di sini merupakan benda yang ditunjuk atau isim. Isim itu nama benda, atau lebih tepatnya nama benda yang ditunjuk. Hada adalah isim untuk menunjuk, kata tunjuk, kemudian jamalun sebagai benda yang ditunjuk. Nah, sifatnya ini mengikuti daripada bendanya. Nah, di sini Pak Guru tekankan, sudah kita ulang-ulang, di mana isim isyarah yang ini, nah, semuanya hada, hadi, dalika, tilka, ini dan itu, isim isyarah. Kemudian isim di sini adalah isim yang ditunjuk, karena di sini ada kata tunjuk, berarti ada hal atau benda yang ditunjuk. Nah, di sini. Kemudian sifat, karena kita membahas sifat setelah isim, sifat. Nah, ketiga kata ini harusnya atau seharusnya itu selaras atau sejenis. Ketika katanya mudzakkar semua, jenisnya mudzakkar, hada ini jenis katanya mudzakkar, artinya ini. Jamalun jenisnya adalah mudzakkar, artinya unta. Tawilun jenisnya adalah mudzakkar. Ketika kata ini haruslah sama. Ketika mudzakkar harus mudzakkar semua. Ketika ini contoh muannas berarti muannas semua. Muannas ada takmar, buta ada takmar, buta kemudian hadi. Ini harus muannas semua. Jika mudzakkar semua, tidak boleh ada yang salah satu yang tidak sama. Di sini mudzakkar, di sini muannas, di sini mudzakkar. Ini berarti kata ini salah di dalam kaidah penulisan bahasa Arab, seperti itu. Jika mudzakkar harus mudzakkar semua, dan jika muannas harus muannas semua. Ini merupakan kaidah di dalam kita menggunakan atau membuat kalimat yang ada kata sifatnya atau ada kata musyar ilaih atau isim yang ditunjuk. Ketika mudzakkar di sini juga harus mudzakkar, di sini juga harus mudzakkar. Ketika muannas begitu
pula sebaliknya muannas, di sini muannas, dan yang kata sifatnya juga muannas. Semuanya itu harus sama. Kurang lebih seperti itu. Itu penekanan daripada pembuatan atau pemahaman mengenai cara membuat atau memahami kalimat yang ada kata sifatnya. Mudah-mudahan penjelasan pembelajaran kita dapat dipahami. Pak Guru akhiri, mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.